Salam, selamat pagi. Luar biasa ya. Kemarin Bapak merasakan ada guncangan ya. Iya, gempa ya. Kita harus merasa bersyukur karena kita masih jauh dari titik itu ya. Dan kita juga kasihan dan kita harus berdoa untuk mereka yang dekat sekali dengan titik-titik itu. Mari kita berdoa untuk mengawal ibadah kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, kami bisa berada di sini kembali sehat, dan kami bersyukur karena kami jauh dari gempa kemarin. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, melindungi kami, dan saya juga berdoa untuk hari ini. Kiranya Bapak urapi dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Kau hiasi
percaya Tuhan Yesus bangkit kembali. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorak untuk Tuhan kita yang baik.
percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada, dan pemeliharaan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Mungkin ada yang mau cerita di sini karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Agus. Selamat pagi semuanya, shalom. Puji Tuhan, 14 bulan baru nongol sekarang. Terakhir, setelah saya selesai studi 19 November 2019, saya masih sempat bersaksi dan didoakan di sini. Ulang tahun perkawinan kami dengan istri yang ke-40, karena ada nama 2 Agus ya. Sekarang saya Evangelis Agus Pinardi, yang satunya Evangelis Agus Widodo. Ya. Ya, inilah yang Agus Pinardi, yang sudah 14 bulan sementara tidak ke Jalan Raja Wali karena ada 2 hal. Yang satu pandemi, yang kedua saya sedang menyelesaikan salah satu cabang olahraga. Puji Tuhan, nanti bulan Agustus selesai. Saya, istri, cucu bertiga, puji Tuhan nanti bulan Agustus selesai. Kedua, ucapan syukur saya, sekalipun secara fisik kehadiran saya tidak rutin 2 kali seminggu, Jumat di PD dan Minggu di Ibadah Raya, tapi apapun yang terjadi di GBH 2U saya ikut. Sampai masalah di H2O di Daskalia, sesekali saya juga menyemangati. Itu wahana yang sangat bagus. Karena saya pun yang sampai hari ini terus belajar, baik sekuler maupun teologi, ada hal yang perlu dilengkapi lewat saudara-saudara. Profesi saya di usia 63 ini masih dipercaya jadi guru, SMP Kemala Bayangkari, SMP Kristen Battle, SMA Kristen Pirngadi, dan beberapa perguruan tinggi swasta, baik di sekuler maupun teologi. Bapak Ibu, ucapan syukur ini saya harus sharekan di sini karena saya tidak selalu dapat tambahan itu dari bangku kuliah yang formal. Tetapi H2O di Daskalia juga tidak kalah pentingnya. Cuma ada satu yang nanti saya mau bicara khusus dengan Pak Gembala. Saya ini memang masih agak bingung tentang doktrin ya. Tetapi saya tidak fanatisme sebagai milik Tuhan. Secara administrasi saya warga Gereja Kristen Jawi Wetan. Tapi pelayanan saya interdenominasi, termasuk saya dilantik menjadi evangelis di gereja Tuhan di tempat ini. Itu suatu yang patut saya syukuri bersama keluarga. Yang terakhir Bapak Ibu, mari kita terus berdoa untuk negara Indonesia. Mari kita juga terus berdoa untuk anak-anak Tuhan di seluruh dunia yang saat ini menurut berita yang saya ikuti ada sedikit penurunan iman gara-gara pandemi yang sudah berjalan sekitar 14 bulan ini. Ada hal yang saya tidak tahu, saya japri ke Pak Gem. Kenapa orang Asia kok diusir di Amerika? Itu saya sempat tidak tahu yang asli. Tapi Pak Heni punya informasi sehingga saya berterima kasih kepada Tuhan hanya karena itu. Betul Bapak Ibu. Kalau saya tidak kesini tadi, alasan pertama pandemi, tapi bukannya saya tidak bergereja. Saya beribadah minggu di gereja yang terdekat Jalan Nias, yang hanya jalan kaki dari rumah 5 menit. Karena
ibadah kita ini terbatas, maka kesaksian saya akan saya tutup dengan pujian, biar Yesus telah bangkit bagiku. Jadi biarlah masih nuansa kebangkitan ya. Seperti minggu lalu saya juga mengikuti ibadahnya. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanyalah Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, di dalam hidupku. Bagi Dia hanyalah Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih, segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan terima kasih. Ada yang menyusul untuk bercerita cerita kasih Tuhannya. Baik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, Bapa kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Dan sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan.
nanti Pastor Koni akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami anak-anakmu berdiri di hadirat Tuhan. Kami memuji menyembah Tuhan, kami mengagungkan Tuhan, Haleluya. kami memuliakan Tuhan. Yesus Saat yang baik. indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami supaya kami bisa mendengar dengan baik setiap firman yang dikatakan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Bahkan Yesus. firman itu akan kami simpan di dalam hati dan pikiran kami, dan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau mengurapi kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Siduk silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pak Gembala, terima kasih buat waktunya, ini luar biasa. Ya. PPT-nya ready? Oke. Bukan. PowerPoint-nya bukan ini seperti ini. Baik, Bapak Ibu yang diberkati, anugerah Allah boleh ada di sini itu berkat yang luar biasa. Pak Gembala, sebenarnya pagi ini saya harus ada di Kota Kupang. Ya, teman saya sudah berangkat kemarin, diajak Pak Jeff, kita berangkat ke Nusa Tenggara Timur, ada mengunjungi beberapa tempat. Saya tanya berapa lama, diminta untuk hampir 2 minggu. Sedangkan ada pelayanan saya di sini, saya bilang next time mungkin kita akan ketemu, ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, masa pandemi membuat banyak hal yang terjadi. Amin. Tetapi dengar baik-baik, apapun yang terjadi beranilah berkata bahwa Tuhanku hebat. Amin. Sama-sama, ayo kita katakan Tuhanku hebat. 1, 2, 3. Kalau Tuhanku hebat, stop HP-nya, fokus kepada Tuhan. Walau siapapun yang WA, walaupun menteri, gubernur, wali kota, ingat, masih Yesus lebih luar biasa dari segalanya. Amin. Hargai ada Yesus di tempat ini. Kalau Yesus ingin mengadakan mujizat, dengar baik-baik. Hal sederhana, hargailah dia di dalam ibadah. Amin. Buka HP waktu buka Alkitab. Biar dapat orderan berapa ratus juta pun, ini waktunya ibadah. Amin. Mohon maaf jika marah berurusan dengan Tuhan. Saya hanya ingin menyampaikan supaya jemaat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Amin. Bapak Ibu jemaat, Tuhanku hebat. Beranikah di tengah pandemi kita berkata Tuhanku hebat? Beranikah di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tiap bulan ada kekurangan, beranikah kita berkata Tuhanku hebat? Saya mau katakan, kapanpun, dimanapun, saat apapun, dengan siapapun, Tuhanku tetap hebat. Bukti kehebatannya, dia mati, tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Nah, hari ini saya tidak bicara Paskah, karena minggu-minggu kemarin pasti sudah banyak firman Tuhan tentang Paskah. Bersama dengan saya next. Silakan. Sebentar, sorry, saya keliru. Tolong kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 19 sampai 22. Saya minta Saudara Priman tolong dibaca mulai ayat 19. Silakan. Mazmur 107 ayat 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Amin. Terima kasih. Tuhanku hebat. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, masa pandemi ini luar biasa. Kalau tadi Bapak mengatakan 14 bulan Pak ya tidak ke gereja, saya hampir mulai dari kurang lebih
Ya, biasanya 1 minggu saya ada di beberapa kota, tapi Pak Gembala, ini gereja perdana yang saya khotbah onsite seperti ini. Kemarin saya khotbah dari gereja Australia, itu via video, ya. Biasa gereja-gereja minta kirim video atau Zoom, tapi hari ini baru pertama kali, ya. Dan dari 2021, dan saya ambil komitmen, Pak, saya akan mulai lagi menerima jadwal-jadwal khotbah keliling Indonesia lagi seperti biasanya. Dan puji Tuhan bulan depan langsung dapat jadwal KKR di Papua. Ya, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Tuhanku hebat, amin. Bapak Ibu, mengawali khotbah saya, perhatikan foto-foto ini. Tanggal 4 sampai 7 Desember 2020 ada kegiatan saya di Madiun. Saya ada khotbah pagi sore dan saya memberi materi kepada sebuah perusahaan yang sangat besar. Saya ada kegiatan 4 hari di Kota Madiun tahun 2020. Tanggal 7 malam kami pulang ke Surabaya. Saya tidak pernah izinkan orang lain bawa mobil saya, tapi hari itu saya izinkan anak saya karena kondisi saya sudah sakit. Ya, saya tidak kena di gereja itu, tetapi namanya jemaat ingin ngajak jalan-jalan waktu kami ada, dan kami keliling di banyak tempat. Tanggal 7 Desember malam pulang ke Surabaya dan saya langsung sakit. Semua gejala COVID-19 itu saya alami. Ya, singkat cerita, malam tanggal 8 Desember 20 saya drop. Tanggal 8 Desember pagi saya masih khotbah Natal untuk salah satu tempat di Samarinda lewat Zoom. Ya, pulang mobil sudah diantar, saya diantar orang. Saya diantar sendiri, mobil diantar sendiri. Karena saya drop, betul-betul drop. Istri saya sudah membawa ke mitra keluarga, tetapi seorang hamba Tuhan berdoa buat saya. Itu video call dengan hamba Tuhan, dia bilang, jangan, kondisi kamu berat sekali. Kami berjuang 17 hari. Istri saya masih berani awalnya temani saya. Tapi tanggal 9 Desember istri dan anak sakit. Istri saya berkata, papi saya tidak takut. Tapi satu kali malam-malam istri saya video call, kami isolasi mandiri, tidur di kamar masing-masing. Istri saya menangis berkata, papi saya tidak kuat. Dan selama 17 hari saya berjuang, tidak ada satu teman saya kasih tahu. Kena COVID bukan sesuatu yang memalukan, tetapi kena COVID butuh konsentrasi, butuh fokus untuk pemulihan diri. Ya, itu tujuannya. Karena saya pernah dirawat di rumah sakit di mitra keluarga, sampai yang berkunjung itu diusir satpam. Karena nggak berhenti-berhenti orang berkunjung. Dengar baik Bapak Ibu, di tengah situasi seperti ini, apakah kita berani berkata, Tuhanku hebat? Saya tidak mengeluh, saya tidak memberontak, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang saya renungkan dalam diri, dan saya melakukan apa yang Tuhan katakan. Saya memuji, saya menyembah, betul-betul mengagungkan nama Tuhan. Jemaat yang diberkati, dalam kondisi saya kena COVID, saya masih bisa melayani orang. Karena mereka tidak tahu posisi saya kena COVID. Bapak Ibu dengar baik. Tanggal 25 Desember Tuhan kasih kado buat saya. Ya, celana jas ini celana jas. Waktu tanggal 25 Desember istri saya bilang begini, papi, ini 25 Desember kita pakai rapi-rapi ya. Saya pakai celana ini, tangan 5 jari ini boleh masuk. Berat badan saya hilang hampir 10 kilo. Ya, tapi setelah sembuh kembali lagi seperti sekarang. Ya, Tuhanku hebat, amin. Bapak Ibu jangan terlalu tegang. Biar pakai masker tetap senyum. Kelihatan dari mana? Matanya nih. Ya, semangat, semangat, semangat. Sama-sama, Tuhanku hebat. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, bagi hamba Tuhan masa pandemi nggak enak. Kenapa? Dibatasi waktu. Betul? Saya khotbah di satu gereja, Pak. Satu orangnya bisik, Pastor Jeff 25 menit. Siap, karena mereka tahu saya kalau khotbah 1 jam minimal. Ya, karena saya pakai alat-alat peraga dan sekaligus penyampaiannya. Baru duduk di dalam gereja datang lagi. Pastor Jeff 25 menit. Oke. Mau khotbah, datang lagi orang yang lain. Pastor Jeff 25 menit. Iya. Dengar baik-baik. Tadi saya langsung tanya, Pak, gembala berapa menit? Dikasih tahu. Makanya bawa stopwatch, Pak. Dengar baik-baik.
Tapi jangan khawatir, saya sudah sehat, saya sudah sembuh 100%, sudah melewati 3 bulan dari kesembuhan. Amin. Oke, yuk bersama dengan saya langsung. Tuhanku hebat. Yesaya 41 ayat 10. Tolong prima. Ini adik rohani saya, tolong dibaca. Maaf ya, saya pakai masker. Silakan. Yesaya 41 ayat 10 berkata apa di sana? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Siapa yang takut hari ini? Takut tidak masalah, tapi jangan biarkan ketakutan menguasai diri kita sehingga iman kita tidak berfungsi. Sehingga apa? Sehingga pengharapan kita tidak berfungsi dengan baik-baik. Tuhan mau kita hidup jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan kita hebat. Amin. Karena Tuhan kita hebat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhanku hebat. Pertanyaannya, apa buktinya Tuhanku hebat? Gak enak kalau lihat ke bawah, lihat stopwatch Pak. Cepat sekali jalan. Sudah 11 menit. 1. Tuhanku adalah Tuhan yang menyertai. Amin. Kenapa kita katakan Tuhanku hebat? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya ingat waktu saya sakit, ngangkat jari aja gak bisa Pak. Badan saya lemes, gak bisa makan. Saya drop 2 kali hampir mati. Istri saya menyadarkan saya karena saya drop. Istri saya tinggal tempeleng saya, ya, supaya apa? Saya buka mata dan bisa sadar. Sampai mulut saya diramas-ramas, papi sadar. Subuh-subuh istri saya mau bawa ke rumah sakit. Tapi waktu berdoa dengan hamba Tuhan, dibilang kamu yakin di rumah pasti Tuhan adakan mujizat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau sampai saat ini H2O, betul Pak ya? Ini luar biasa Pak. Ini namanya sangat unik Pak. Saya sering khotbah di banyak GBI, ya. Tapi ini GBI H2O, luar biasa Pak ya. Dengar baik-baik. Kalau hari ini kita boleh ibadah, itu bukti bahwa Allah kita hebat. Dia Allah yang menyertai gereja Tuhan. Amin. Dia Tuhan yang menyertai jemaat Tuhan. Dia yang menyertai pelayanan di tempat ini. Dengar baik-baik. Kapan terakhir kita berkata Tuhanku hebat? Jangan cuma sering berkata istriku hebat, suamiku hebat, anakku hebat, gembalaku hebat. Tapi yang harus lebih sering kita katakan bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Apa buktinya? Buktinya Dia menyertai kita. Mari baca ayat. Dengar baik-baik. Oh sorry, 10A sebenarnya. Kurang nolnya, jatuh. Ada yang lihat gak jatuhnya tadi? Gak ada ya, mohon maaf. Ayat 10A bilang begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu yang berkata bukan pendeta. Yang berkata maaf Pak Gembala, bukan Pak Gembala. Yang berkata siapa? Dia Tuhan. Melalui firman yang dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, penting dalam hidup ini mengenai apa? Penyertaan Tuhan. Dalam Alkitab firman Tuhan berkata ada seorang pemimpin yang luar biasa. Siapa dia? Musa. Ya, Musa. Apa yang Musa katakan dalam Keluaran 33 ayat 15? Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Artinya apa? Artinya Musa sadar bahwa penyertaan Tuhan itu penting. Sehebat apapun tanpa penyertaan Tuhan, nol. Saya mau katakan, sehebat apapun hidup kita, tanpa penyertaan Tuhan, hancur kita akan alami. Tapi dengar baik-baik, kita punya Tuhan yang menyertai. Amin. Kita punya Tuhan. Bapak Ibu, kalau tidak COVID-19, Pak Gembala sangat tahu. Saya dengan istri jadwal keliling Indonesia itu dari Sabang sampai belum Merauke, ya, dari Aceh sampai Papua, tapi belum sampai di Merauke. Karena waktu saya dijadwal di Merauke, saya ada di Australia dan teman saya yang gantikan ke sana.
Tapi kalau ke Papua saya udah 23 kali ke Papua. Dengar baik-baik, ya. Tuhan menyertai kami di kota, di desa, di pedalaman, di daerah manapun saya melihat penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi COVID-19, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Saya tetap melihat bahwa Dia Allah, Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Kalau Tuhan katakan Tuhan menyertai, maka disitulah ada pertolongan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat, ada kasih karunia, ada anugerah. Yang harus kita lakukan apa? Berani berkata, Engkau Tuhan yang hebat. Amin. Sering-sering katakan demikian. Bapak Ibu, waktu saya sakit, Pak Gembala tidak bermaksud lain, karena kami hidup total melayani. Dengar baik-baik Bapak Ibu, ya. Saya katakan, Mami, dari mana obat, dari mana vitamin, sedangkan kena itu tiap hari itu harus masuk segala macam. Saya tetap yakin bahwa Tuhan menyertai. Dia Yehova Jireh, Dia Yehova Rafa. Dan itu terjadi. Bahkan di rumah seperti apotik, Pak. Dari mana-mana orang kirim obat setelah tahu. Taunya dari mana? Orang-orang yang biasa minta didoakan. Biasa suara saya kencang, tapi waktu itu shalom. Pastor Jeffrey kenapa? Bohong dosa, Pak. Saya bilang lagi dapat izin Tuhan dalam proses Tuhan. Mereka katakan kenapa tidak beritahu. Nah sekarang saya kasih tahu kalau saya sakit. Ya sampai hari-hari makan orang kirim. Orang kirim. Istri saya karena satu rumah, kami 6 orang, 6 kena. Tapi di tengah situasi itu, saya masih berkata, Engkau Tuhan yang hebat. Karena apa? Karena Dia menyertai. Amin. Bapak Ibu, Musa pernah berkata, dengan baik-baik. Musa pernah berkata kepada umat Tuhan, kepada Yosua, dengan baik-baik. Prima tolong baca yang di screen ini. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 8, tolong dibaca lagi sambungannya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Terima kasih. Intinya jemaat dengar baik, GBI H2O dengar baik. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Apa buktinya? Buktinya Dia menyertai. Jangan takut, jangan gelisah, jangan patah hati, jangan cemberut, jangan saling menyalahkan, jangan menggerutu, jangan menyesal di tengah situasi COVID-19. Yang harus kita lakukan apa? Tetap yakin, tetap percaya bahwa kita percaya kepada Yesus, kita menyembah kepada Allah yang benar, bahwa Dia Yesus Allah yang menyertai kita. Amin. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, udah 18 menit. Cepat sekali ya. Boleh diulang Pak, saya riset ulang dari awal. Boleh ya? Pak Gembala, biasanya saya menyampaikan pakai alat peraga, tapi hari ini enggak karena sejak Covid waktunya terbatas sekali. Ya. Dan ada orang kasih masukan, Pak Jeffrey nggak boleh karena undang jemaat maju ke depan, jaga jarak. Wah, luar biasa. Bagus. Yang kedua, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jemaat, apa buktinya Tuhanku hebat? Yang pertama buktinya Tuhan menyertai. Yang kedua dengar baik-baik, kita punya Tuhan yang hebat. Bapak Ibu jemaat keluarga H2O punya Tuhan yang hebat. Buktinya apa? Tuhanku adalah Tuhan yang sanggup menolong. Amin. Saya tidak bermaksud menghakimi. Sedekat apapun kita dengan teman, sedekat apapun kita dengan keluarga, mereka tidak bisa 100% menolong. Tapi Yesus penguasa sorga yang mati dan bangkit. Dengar baik-baik, kapanpun, 24 jam, 7 hari seminggu, dalam 1 bulan. Yang penting apa? Kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Kita mau datang dan percayalah, yang bilang bukan Jeffrey Welan, yang bilang bukan Bapak Pendeta Hani, tapi yang bilang firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Yesaya 41 ayat 10b berkata demikian. Jemaat yang diberkati, di tengah COVID-19, kalau kita mendekat dengan Tuhan, percayalah Tuhan juga mendekat dalam hidup kita. Bangun hubungan yang berkualitas. Bangun hubungan yang berkualitas. Di rumah mesbah itu harus tetap ada. Doa-doa harus naik kepada Tuhan. Amin. Saya terlalu percaya. Pemazmur berkata, Prima tolong dibaca. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Bapak Ibu, Pak Gembala boleh bersaksi. Tadi antara dua pilihan, Pak. Saya telepon Bapak dan berkata pergi atau tidak. Bukan sengaja, Pak. Ya, saya semangat sekali sampai saya WA Bapak tadi pagi. Lagi ngobrol-ngobrol di meja makan, tiba-tiba saya oleng. Saya oleng setengah badan saya, sudah kepala mulai sakit. Saya bilang istri saya, Mami tolong ambil tensi saya. Waktu tensi, Pak, 180/132. Saya pernah khotbah di gedung ini, tapi waktu itu yang buat ibadah bukan H2O. Selesai ibadah jam 9 malam, jam 10 saya di mitra keluarga masuk ruang ICU karena kecapean. Lalu kami mulai ngobrol, bagaimana nih? Tetap berangkat atau tidak? Tetap berangkat atau tidak? Kami hanya berdoa. Kami berdoa, sekali lagi tema yang mau dikhotbahkan, Tuhanku hebat. Dengar baik-baik, Tuhanku hebat. Tensinya 180/132. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik, ya. Dengar baik-baik. Istri saya bilang, Papi, kita berangkat. Makanya saya datang naik Grab, Pak. Nggak nyetir. Apa yang terjadi? Kita bawa tensi, istri saya bilang. Nanti kalau dekat gedung gereja kita tensi. Kalau tinggi bilang Pak Gembala, kita pulang. Saya waktu mau ditensi, saya bilang begini, simpan itu tensi. Tuhanku hebat. Amin. Bukan berarti sombong, tidak. Ya, kadangkala iblis mau menggagalkan rencana yang besar sekali. Tapi kalau kita kenal bahwa kita punya Tuhan yang hebat, maka percayalah. Yang kedua tadi bilang apa? Tuhanku sanggup menolong. Amin. Karena pemazmur berkata sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Satu ayat lagi, tolong dibaca, Prim. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dengar baik-baik. Tuhanku hebat. Karena apa? Karena kita punya Tuhan pasti sanggup menolong. Amin. Beberapa waktu lalu, ya, saya sempat sakit keracunan makanan, Pak, di bulan Desember. Itu sangat berat. Ya, berat badan saya 15 atau 18 kilo hilang. Ya, dengar baik-baik. Dokter katakan usus saya sudah mati fungsi. Saya berhari-hari di rumah sakit. Sampai akhirnya saya katakan dengan iman, saya sembuh. Dan puji Tuhan, sembuh sampai hari ini tidak pernah kambuh. Dengar baik-baik. Yang penting apa? Bangunlah hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Amin. GBI H2O, dengar baik-baik. Percayalah bahwa kita punya Tuhan benar-benar hebat. Apa buktinya? Yang pertama, Dia Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, buktinya apa? Dia Tuhan yang sanggup menolong. Ya, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Pertolongan itu urusan Tuhan. Urusan kita, mari bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, jangan pernah bimbang karena firman Tuhan katakan apa di sini? Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Amin, Bapak Ibu. Ada banyak cara Tuhan sanggup menolong kita. Yang harus kita lakukan, tetap yakini diri kita, yakinkan diri kita, tetap semangat, jangan suka curhat di media sosial. Amin. Media sosial nggak bisa menolong. Betul? Ibu-ibu, Tuhan tempat curhat yang terbaik. Jangan curhat di media sosial.
Ya, pakai tanda-tanda orang menangis. Biar siapapun yang baca mereka nggak sanggup menolong. Tapi dengan Tuhan, belum curhat aja Tuhan sudah tahu. Waktu curhat Tuhan siap menolong. Amin. Senyum dulu. Yang ketiga terakhir. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ketiga, Tuhanku adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. GBH 2O, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang hebat. Ya. Sebelum COVID ya, kita diundang 1 GBI di Kendari. Ya. Selesai KKR, ada orang Pastor Jeffrey ini 7 tahun nggak bisa punya anak. Pasangan suami istri, manajer di sebuah hotel yang tempat saya tinggal. Apa yang terjadi? Baik, mari kita berdoa. Cari tempat doa karena jemaat masih banyak, mereka sungkan. Di depan toilet. Pergi ke belakang, di depan toilet. Dengar baik-baik, betul Mi? Saya bilang suami istri ini, saya manusia biasa, tetapi salah satu yang Tuhan pakai kami berdoa buat suami istri yang bergumul untuk keturunan dan sudah banyak kesaksian. Yang 13 tahun, 9 tahun, ini 7 tahun. Kita berdoa. Tuhan sanggup beri kemenangan. Haleluya. Amin. Saya pulang ke Surabaya. Beberapa waktu kemudian saya dikirimin foto USG. Positif. Hamil, bukan COVID. Dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan. Yang penting apa? Mari curhat kepada Tuhan. Berkeluh kesah kepada Tuhan. Nggak usah berkeluh kesah media sosial, pasang status-status. Apapun yang terjadi, pasanglah status menjadi berkat. Amin. Maka di sorga akan lihat luar biasa anak-anakku ini. Walaupun banyak masalah tetap jadi berkat. Walaupun kadang kesan terpaksa kan. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Siapa yang hidupnya mau kalah? Tidak ada. Semua mau berkemenangan. Amin. Dengar baik-baik, firman Tuhan berkata apa? Tolong Prima. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yesus bangkit, itu kemenangan yang luar biasa. Kalau kita mengerti, memahami bahwa dengan Yesus bangkit kita mengalami kemenangan. Dengar baik-baik. Kita akan tetap berjalan bersama dengan Yesus. Kita akan tetap berjalan dengan penuh keyakinan. Kita akan tetap berjalan dengan penuh pengharapan bahwa di akhir perjalanan hidup kita, saya akan menerima kemenangan, yaitu apa? Mahkota yang Tuhan siapkan di sorga buat kita. Amin. Tuhan kita hebat. Tuhan kita luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan, ya, kemarin waktu saya kena COVID, istri saya betul-betul udah takut. Mereka sudah sembuh, saya masih berjuang. Dimasakin makanan apapun, cuma 2 sendok bisa makan. Istri saya sampai bilang, "Papi, paha, maaf ya, pahanya kok jadi kecil sekali." Ya, biasanya drum yang kelihatan, ini kok keyboard. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya katakan kepada istri, percayalah, saya akan mengalami kemenangan luar biasa. Setiap saat di rumah, saya bukan orang yang suara WL ya, worship leader tidak. Tapi saya nyanyi terus puji-pujian. Apalagi pujian yang berkata, "Aku punya Tuhan yang besar." Amin. Ya. Dengar baik-baik. GBH 2O, kita punya Tuhan yang besar. Yang ketiga, kita punya Tuhan yang besar karena kita punya Tuhan sanggup memberikan kita kemenangan. Janji Tuhan bukan janji palsu. Janji Tuhan bukan janji PHP, tapi janji Tuhan 100% ya dan amin. Yang penting apa? Saya mau mendekat dengan Tuhan. Satu ayat terakhir. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan. Kapan? Sekarang. Kapan? Sekarang. Yakin. Yakin. Jemaat kapan? Bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan,
bukan tahun depan. Tolong baca. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan menyelamatkan orang yang telah dipilihnya. Ia akan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kuasa keselamatan dari tangan kanannya. Amin. Jemaat pegang kebenaran firman Tuhan ini. Dalam terjemahan yang lain dikatakan apa? Aku tahu sekarang bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Jemaat, ini bukan sekedar kata-kata yang kita baca, tapi ini firman Tuhan. Amin. Berdiri dengan saya. Pemain musik, mari. Kita akan berdoa Bapak Ibu. Ya, kita akan berdoa. Percayalah, banggalah bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Jangan waktu Paskah, waktu Natal baru kita berani berkata Tuhan kita hebat. Tapi setiap hari, setiap bangun pagi, di depan cermin, waktu kita bercermin, kita katakanlah bahwa Tuhanku hebat. Haleluya. Amin. Dan sanggup mendengar
kedua tangan Bapak Ibu. Yakini dan imani kemenangan. Kemenangan disediakan Tuhan dan diterima oleh jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, hari ini, saat ini, kami meyakini, kami menyatakan dari hati kami, Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara ajaib bagi kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara ajaib bagi jemaat Tuhan di tempat ini, bagi setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Kami percaya kami datang dengan permasalahan hidup kami. Kami pulang dengan keyakinan dan kemenangan. Tuhan kami Tuhan yang hebat. Pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Bangkitkan iman kami, bangkitkan kepercayaan kami. Apapun yang kami hadapi, kesalahan apapun yang Tuhan izinkan kami alami, kami pasti menang bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti melakukan perkara ajaib dengan kami. Bapa yang baik, yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang bergumulan berat dalam nama Yesus, Tuhan Engkau akan menolong kami. Apapun problema kami, pagi hari ini kami percaya Tuhan kami hebat dan kami tidak akan ragu, kami tidak akan bimbang. Sekian ribu hari, sekian waktu telah kami jalani, dan hari ini kami tetap melihat, kami tetap mengalami bagaimana pertolongan tangan Tuhan yang ajaib kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus, berkat Allah buat hamba-Mu gembala di tempat ini Tuhan. Berkat Allah buat setiap jemaat. Jemaat akan menjadi jemaat yang sungguh-sungguh percaya dan yakin, tetap kuat di tengah keadaan susah sekalipun. Jemaat akan tetap menjadi jemaat yang berpengharapan, berkeyakinan, beriman teguh kepada Tuhan yang hebat. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Dalam nama Yesus jemaat mengalami menerima berkat jamaah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saya silakan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, amin. Terima kasih kepada Pastor J.B. Wenan yang sudah melayani kita luar biasa ya. Yesusku hebat, amin. Ya, puji Tuhan juga sama Ibu, sama saudara. Prima ya, sudah membantu ya melayani sini. Oke Bapak Ibu, kita akan tetap mengadakan ibadah offline, juga ada online. Selama kita belum ada peraturan yang belum berubah, sehingga kita bisa tetap melakukan seperti ini. Minggu depan kita akan dilayani Pastor Randy Daniel ya, Prayitno dari GKII ya, yang ya teman lama yang sudah lama juga mengisi, sudah lama ya kan isi kebaktian. Dan Bapak Ibu juga bisa lihat ibadah ini juga bisa mengikuti secara online bagi yang mungkin berhalangan atau siaran bundanya di Facebook Rumah Pemulihan, di Instagram Rumah Pemulihan H2O, juga di YouTube ya Rumah Pemulihan House of Healing H2O. Ya, juga apabila Bapak Ibu ingin memberikan persekutuan bisa ada di rekening atas nama gereja GBI House of Healing di BRI. Jika ingin memberikan persembahan ada kotak di belakang atau bisa ke rekening atas nama ini. Juga besok kita kemarin saya sudah share bahwa kita akan ikut partisipasi untuk korban yang ada di NTT. Saya sepakat bahwa nanti kita akan kirim obat-obatan karena kita punya stok. Jadi Pak Jeffrey, kalau masalah tensi kita punya 4 Pak di sini.
Karena kita dulu tiap 3 bulan sekali itu pengobatan gratis. Ada dokternya, dokter Budi yang ada di grup itu. Ya. Jadi kita akan kirim obat-obat ini. Juga ada beberapa teman yang juga sudah berpartisipasi memberikan donasi. Jadi besok saya akan ke Ikatan Persaudaraan Tirosa. Tirosa itu Timor, Rote, dan Sawu. Nah, mereka sudah mulai, kan kita juga jejaring dengan mereka. Selama ini kita sudah meningkatkan dari kelompok ini. Jadi mereka punya hati untuk ke rekan-rekan dari teman-teman di Timor, Rote, dan Sawu yang ada di kota Surabaya. Jadi melalui nanti ini mereka juga sudah terjun ke jalan. Saya tidak ngerti berapa mereka juga menerima. Ternyata gini, Ibu Lisbon, kalau memang ada mau berikan pakaian layak pakai, tidak apa-apa, cepetan dikirim, nanti tak liwatkan mereka. Ternyata mereka juga terima pakaian. Jadi nanti di gereja GBH2O akan menyalurkan ke mereka, walaupun dari GBI sendiri itu ada, tetapi saya melihat kayaknya lebih pas ke langsung ke mereka, karena mereka pasti linknya ke saudara-saudara yang ada di sana langsung, begitu ya. Juga dukung doakan untuk jejaring-jejaring kita bisa, karena kami sudah mengajukan untuk vaksinasi untuk aktivis gereja, dan ada beberapa pendeta-pendeta yang belum, seperti Pak Jeffrey ini belum ada ya Pak ya. Ya tapi nunggu 3 bulan loh Pak setelah sembuh dari COVID itu. Jadi kita akan ada tahap 1, ada tahap 2. Jadi kami sedang berjuang dari Asosiasi Pendeta Indonesia untuk bisa nantinya H2O bikin sendiri gitu. Tiap gereja bisa kayak Bu Kiki gini. Aku lek ono koncone H2O aku wedi kan gitu. Wedi jarum gitu. Bisa sama-sama ya. Kita sudah list gereja A berapa orang, gereja B berapa orang. Jadi nanti bisa vaksin bersama-sama dengan jadwalnya. Hari Jumat itu kami sudah ke Dinas Kesehatan, dan rencana juga nanti doakan Senin atau Selasa kita audiensi dengan mereka supaya jatahnya antar gereja-gereja ini bisa berjalan ya. Jadi doakan untuk kami bisa bergerak di bidang masing-masing, baik hukum, kita nanti ada juga jaringan tentang hukum, sosialisasi, juga Pak Jeffrey ini di pemuda anak. Jadi nanti akan banyak bagi Bapak Ibu bisa berjejaring. Pak, kalau sulap-sulap itu ada Pak Ayung juga Peter Sulap, bisa belajar sama Bapak Peter Sulap. Beliau juga punya banyak alat sulap Pak. Itu ceritanya nanti bisa, itu Pak Ayung itu Pak, persis lurusannya Bapak itu Pak. Ah itu Pak. Oke, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita baca bersama-sama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percayakan gereja yang satu,
kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allahmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allahmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Berkemuliaan buat Allah kita. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Sebelum kami berpisah satu sama lain, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan untuk lawatan negeri kami. Kami percaya semua pasti berlalu, dan Engkau sendiri akan menyatakan kuasa kasih-Mu untuk Indonesia. Dan kami percaya melalui hal-hal ini, melalui peristiwa demi peristiwa yang Tuhan sedang izinkan terjadi, memberikan dampak yang luar biasa. Walaupun kami tahu ada banyak anak-anak Tuhan yang goyah imannya, tapi biarlah Tuhan melalui proses yang Tuhan izinkan, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik untuk menyadarkan, mengingatkan ya Tuhan, untuk mereka boleh selalu dekat bahwa mereka punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, wakil semua staf menteri, pejabat tertinggi yang terdekat, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan lawatan, berikan kekuatan, kesehatan, otoritas daripada Tuhan, terutama takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil semuanya berpihak bagi rakyat Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anak Tuhan yang mempercayakan duduk di eksekutif, legislatif, pendidikan, pakai mereka jadi garam dan terang, sadarkan mereka, ingatkan mereka untuk melakukan tugas mereka dengan baik, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka juga melakukan aktivitas kepada mereka. Lawatan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka, terutama dalam kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah kuasa kasih-Mu Tuhan dinyatakan, pembelaan-Mu Tuhan, supaya mereka boleh melihat kuasa-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu, dan mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemilik tempat ini sudah memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, istri anak cucunya, berikan kekuatan kesehatan daripada Tuhan, sehingga Tuhan melalui apa yang dikerjakan nama-Mu dipermuliakan. Juga pegawai yang ada di tempat dimanapun mereka berada, perlindungan penyertaan-Mu Tuhan selalu ada buat mereka. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang orang sekitar tempat ini, RW 14, RW 15, juga Kelurahan Rembangan Selatan, Kecamatan Pabian, Carnyan, juga Kota Surabaya. Tuhan kuasa kasih-Mu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan menyatakan, memberkati mereka, dan biarlah Tuhan benar-benar ya Tuhan, kota kami benar-benar mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam bulan ini berulang tahun lagi, baik Ibu Lydia, baik Pak Agus dan Ibu Magda dalam ulang tahun pernikahan, dan siapapun ya Tuhan yang mungkin hamba-Mu tidak tahu, tapi Engkau tahu ya Tuhan, pada saat bulan ini ya Tuhan, biarlah kebaikan-Mu, kuasa-Mu, kami boleh bersyukur ya Tuhan, ikut bersyukur bahwa Engkau sudah menambahkan 1 tahun usia. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati
Biarlah kebaikan-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Dimanapun mereka berada, nama-Mu selalu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, tidak hadir maupun yang hadir. Engkau tahu keberadaannya masing-masing. Apabila mereka sakit ya Tuhan, kami menyatakan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hidupkan, yang ada masalah Kau berikan jalan keluar, karena Kau adalah pembela kami. Engkau Tuhan yang hebat, yang memberikan kekuatan, semangat, dan mencetak kami, menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sekarang ini mengalami musibah, baik di NTT dimanapun yang mereka berada, dengan adanya juga gempa yang terjadi. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa akan menjadi pembela. Engkau memunculkan mereka menjadi pemenang. Engkau memunculkan mereka untuk menunjukkan iman mereka bahwa mereka punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda Kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Sekarang terimalah dan bawalah pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Semua yang percaya katakan